Kalau kita perhatikan di sini ya, yang pertama dari awal Mas Baim itu, apa ya, terlihat terlihat apa namanya, beberapa kali dia gasuk-gasuk gitu ya, eee, dia punya apa, dahi gitu ya, terus mulutnya beberapa kali, eee, kayak menggerakkan itu, ya dia dia di posisinya sebenarnya tidak terlalu cukup nyaman di posisi itu sambil berusaha mengalihkan sambil dia apa, tertawa, tapi tertawanya juga lebih karena mau apa, interaksi dengan beberapa teman-teman awak media yang ada di situ gitu ya. Nah, itu upaya dia untuk mencoba mengalihkan, mmm, perhatian atau mengalihkan situasinya supaya dia tidak terlalu, merasa apa, terbebani gitu ya. Itu yang pertama gitu. Karena hanya kemudian ketika dia ditanya dan beberapa kali tuh dia jadi memang gerakannya itu sangat jelas ketika dia mulai gerakan tangannya di sini ya, terus nggak nyaman dan kemudian juga ketika ditanya itu ya Mas Baim menyampaikan ini mungkin kuasa hukum saja yang bisa menjawab pertanyaan itu, gitu. Itu yang ya kalau kecewanya ya sedikit banyak beberapa kali tersirat gitu ya atau tertampak di situ. Kenapa? Karena harapannya bisa jadi sebenarnya dia berharap Mbak, Paulanya juga bisa hadir ya, tapi ternyata kan ini memang tidak hadir dan menurut dia ya prosesnya tetap lanjut saja ya. Nah, terus kemudian ketika ditanya juga ada gimana komentarnya, ya tuh tanya, ya dia berusaha untuk apa, mengalihkan gitu istilahnya mengalihkan converting the situation, situasinya supaya membuat dia merasa jauh lebih apa, membuat dia merasa lebih comfort di situasi, posisinya ketika dia berada di depan awak-awak media gitu ya. Nah itu yang dia lakukan, dengan ini aja, tuh itu aja, itu kan gitu. Sambil berusaha tersenyum gitu ya, berusaha untuk tersenyum gitu. Nah itu. Ya, mmm, itu spekulatif gitu Mas, artinya gini, karena tidak ada pertanyaan yang mengarahkan dia juga, apakah apa yang Mas Baim merasakan gitu ya ketika Mas Baim, dengan kondisi yang sekarang. Nah itu kan tidak tidak dia tidak ada pertanyaan ke arah situ gitu ya dan hanya kemudian, Mas Baim berusaha untuk, melempar senyum gitu ya, eee, dan berdirinya juga lebih banyak bergerak gitu kan. That's very not comfort untuk ada di posisi itu. Beda dengan pengacaranya atau pesanan hukumnya terlihat berdiri lebih firm, tegak, tidak banyak bergerak gitu ya. Itu kan, eee, ya dan ketika dia ketawa sebenarnya bukan ketawa ya, lihat sudut mulutnya agak sedikit berbeda. Jadi dia suka nama state-nya contempt gitu. Contempt itu, eee, sesuatu yang dia merasa dia apa, mer me let's say apa, kalau di bahasa Indonesia kan sebenarnya terjemahannya kurang tepat, merendahkan gitu. Apa yang direndahkan ini tidak spesifik dijelaskan, hanya kemudian dia merasa situasi yang membuat itu yang situasi yang buatnya, ah ini seperti bukan satu hal yang jadi sesuatu yang penting lagi gitu ya. Kira-kira seperti itu gambarannya, Mbak. Iya, siapapun yang ada di posisinya, Mas Baim gitu ya, atau Mbak Paula, apalagi ketika itu terkait dengan posisi anak, itu bukan sesuatu yang mudah untuk dijelaskan sebenarnya. Situasi yang tidak mudah untuk dihadapi juga. Jadi, pastinya ketika ada di kondisi itu kan dia tidak langsung menjawab ya. Dia seperti sedang, kalau namanya, cek ke dalam, ngerasain apa yang dia rasakan, baru kemudian dia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Itu Mbak Lina. Jadi banyak faktor ya. Salah satunya bisa jadi karena dia dari luar ruangan untuk masuk ke dalam ruangan, sementara di luar apa cahayanya begitu menyilaukan, itu kaitannya dengan proteksi, gitu kan ya. Proteksi terhadap cuaca dan situasi lingkungan. Yang kemungkinan yang kedua, maka bisa jadi ini bagian dari upaya dia misalnya, apakah yang bersangkutan misalnya semalaman habis nangis gitu sehingga matanya
sembab atau gimana. Nah, seperti itu bisa jadi itu untuk covering the issue gitu kan ya. Sama juga sebenarnya atau yang ketiga lebih karena dia tidak mau terlihat bagaimana dia merespon. Karena kan biasanya gerakan mata itu kan sangat mudah dibaca ya ketika dia kaget, mata gitu ya kan. Matanya itu biasanya udah sangat bergerak. Pertama gerakan biasanya dari gerakan mata. Terus dilanjutkan biasanya dengan gerak mulutnya, ekspresi di sekitar raut itunya, wajahnya situ. Jadi ketika apakah dia takut atau dia nangis atau dia kemudian lagi melihat ke sudut tertentu ada sesuatu yang ingin dia lihat, apalagi itu posisinya kacamatanya kacamata yang gelap atau yang hitam, itu biasanya akan jadi salah satu cara untuk menghindari tatapan secara langsung dari orang-orang atau awak media, kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, nggak nyaman karena kasus ini kan sebenarnya eh, apa? Bukan sesuatu yang diharapkan terjadi gitu ya. Dan kemudian prosesnya bisa jadi tidak secepat yang dibayangkan gitu. Jadi ada butuh proses lanjutan, terus kemudian ada apa? Ada beberapa kali proses yang dia harus hadiri kalau memang dia punya in position karena dia kan yang mengajukan gitu. Jadi dia harus merasakan dirinya perlu untuk selalu hadir di setiap kesempatan ini untuk menunjukkan keseriusan gitu. Jadi itu yang bisa digambarkan dari uh, video yang muncul kali ini gitu, Mbak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.